kita jelas di Filipi itu, di bawah itu jelas dikatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Coba kita buka lagi Filipi tadi. Iya, sekarang ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan, yang dilihat oleh penulis Kisah Para Rasul ini Tuhan atau anak manusia? Ya Tuhan dong. Wujudnya rupanya manusia. Wujudnya rupanya manusia. Di situ tertulis anak manusia. Lihat, anak manusianya itu juga kalau kita belajar tertulisnya sebagai anak manusia. Kenapa kamu katakan Tuhan? Loh, memang dia anak manusia sebab Lukas itu mengenal Yesus pada waktu itu sebagai wujud manusianya. Ya kan? Kalau saya hari ini hidup waktu zaman Yesus sebagai manusia, ya saya mengenal dia sebagai manusianya Tuhan juga, Mesias. Ada dua hakikat. Sekarang ini Yesus itu anak manusia atau sebagai Tuhan? Kau katakan Tuhan, mana dalilnya? Yang ada dalilnya adalah anak manusia. Yang mana yang benar? Kitab Anda atau logika Anda? Ayo. Tadi di Filipi dengan jelas kan tadi, makanya baca Alkitab itu jangan sepotong. Tadi Filipi berapa coba? Justru yang mengajarin Filipi tadi itu saya. Filipi 2 nomor 7 nomor 8 itu yang ngajarin itu saya. Saya mengatakan Tuhan mengosongkan diri. Dengarkan. Ya, gimana? Seperti manusia. Yang sama seperti manusia, Tuhan atau manusia? Putus-putus Bang Juma, diulang dong. Iya. Bang. Yesus itu sama seperti manusia. Yang sama seperti manusia itu Tuhan atau manusia? Putus-putus suaranya. Iya, Yesus mengosongkan diri. Tuhan mengosongkan diri menjadi Yesus, setara dengan manusia, sama dengan manusia. Yesus di situ, ketika dia setara dengan manusia, dia Tuhan atau manusia? Kan dari tadi sudah berputar-putar, ya kan? Makanya Yesus di situ, Yesus di situ manusia atau bukan manusia? Setara enggak dengan manusia dia? Di Yesus yang di mana nih? Yang di Filipi atau di mana nih? Di Filipi 2. Aduh, gimana sih? Kamu tidak akan pernah bisa merubah Yesus. Makanya lihat. Oke, coba Bang Juma baca. Yes, Tuhan. Ayat yang 11. Biar fair dong. Biar fair. Ayat 11 coba baca. Ayat 11 coba baca. Tuhan apaan? Dia setara dan sama seperti manusia. Tuhannya di ayat 11 dikatakan apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayat 11. Iya, Tuhan. Ya udah. Saya katakan samamu, Tuhanmu itu adalah Tuhanmu. Dengarkan, Tuhanmu itu adalah manusia. Kita akui itu. Tuhanmu adalah manusia. Jadi manusia. Tuhanmu yang manusia ini setara tidak seperti manusia. Kan dia mengosongkan diri ya, dia harus setara dong. Artinya kan ada tujuan Yesus. Manusia ini setara tidak dengan manusia. Iya. Setaranya dalam hal apa? Setara. Berarti sudah tidak ada Tuhan, karena Tuhanmu sudah setara manusia. Kenapa kamu paksakan bahwa dia Tuhan? Ya, setara dalam semuanya. Dia mengosongkan diri. Kamu ngerti? Jadi gini, kalau kita mau beranalogi, dia mengosongkan diri, mengosongkan ketuhanan yang ada pada dirinya. Ada seorang pangeran yang ingin menyelamatkan rakyatnya. Mau berasumsi lagi. Kalau dia mau menggunakan jubah pangeran, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan rakyatnya? Artinya dia harus menggunakan jubah sebagai rakyat. Seperti itu kan? Itu kan bukan asumsi. Asumsimu tidak laku. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kalau dia pangeran yang menyamar sebagai rakyat biasa, meskipun dia rakyat, dia pasti bisa melakukan kewenangannya sebagai pangeran. Pangeran itu adalah titelnya dia sebagai penguasa pada saat itu. Biarpun dia datang bersama dengan rakyatnya. Makanya ketika dengarkan. Seorang pangeran masuk ke dalam hidupnya masyarakat biasa, apakah dia masih punya wewenang? Punya, tapi dia menggunakan. Ya punya. Yesus, tapi kenapa Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa?
Yesus Diri. mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Diriku ini siapa? Diriku ini pangeran oke. katanya. Itu di kitab Katanya Yohanes. pangeran. Kita lihat lagi. Yohanes berkata, Bapa melakukan pekerjaan dan aku juga melakukan pekerjaan. Jadi sama-sama melakukan pekerjaan. Itu ada di Yohanes. Jadi nggak bisa kita melepaskan itu. Berarti Yesus hanya perantara. Bukan, Makanya di di dalam situ Yohanes sama-sama melakukan pekerjaan. Jadi Bapa nggak bisa melakukan pekerjaan tanpa Yesus. Yesus pun tidak bisa katakan dalam sebaliknya. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, yaitu semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku utusan Tuhan. Ayo, Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Ayo. Di sini kan cuma hanya, Ayo. jadi kita nggak usah balik-balik. Di situ kan sudah jelas. Tadi Tuhan, kita sudah membuktikan Tuhan Anda menjadi manusia 100%, dia manusia mengosongkan dirinya, berarti sudah nggak ada lagi ketuhanan di situ, karena dia sudah kosongkan dirinya setara dengan manusia. Tuhan sudah hilang, sudah menjadi manusia. Oke, lalu kemudian naik ke surga, dia masih anak manusia, nggak ada lagi Tuhan. Ketika dia turun ke atas muka bumi, Matius 16 nomor 27, dia datang sebagai anak manusia juga. Nah sekarang Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan melakukan pekerjaannya. Dihantam lagi sama pengakuan Yesus bahwa pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan itu bersaksi bahwa dia hanya utusan. Ayo, mau lari kemana lagi? Ya, itu utusan itu kemanusiaannya. Lah, tidak ada lagi, ketuhanan. Tidak ada lagi ketuhanan. Dia sudah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Nggak ada lagi ketuhanan, nggak ada. Kalau Tuhan tidak ada ketuhanan, nggak mungkin Tuhan itu banyak. Makanya Yesus bukan Tuhan. Makanya Yesus bukan Tuhan. Itu 2 ayat 11 sudah jelas. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kenapa tadi nggak berani baca ayat itu? Nggak sampai ayat itu. Filipi 2 kalau kita masuk, kalau kita ke original teksnya bisa enggak? Bisa enggak? Silahkan. Filipi 2 ayat yang 11. Apa original teksnya Tuhan di situ? Original teks mana? Apa bahasa Yunaninya Tuhan di situ, Tuhan? Apa? Ya silakan buka aja coba. Kurios itu apa artinya? Kurios. Dari mana kurios? Jadi gini loh. Aduh. Dengan ini kita saja, ya kan? Asumsi kan itu udah jelas. Filipi itu. Jadi gini loh, kalian ini ketika ada bahasa Indonesia yang berkata itu, tiba-tiba langsung ke bahasa aslinya. Kayak gimana? Tapi kalau kalian bahasa Indonesia, kami bawa ke bahasa Yunani, oh bukan, ini kan bahasa Indonesia kayak gini, artinya apa? Oh berarti LA-nya yang salah. Enggak usah nangis. Tidak usah nangis. Bagaimana kalau kita buktikan bahwa di situ adalah kurios? Gimana? Halo semuanya, assalamualaikum, shalom. Karena kalau kita buktikan ternyata di Filipi 2 nomor 11 itu ternyata kurios, bukan teos. Silahkan, buktikan, ya kan? Buktikan. Apa konsekuensinya kalau dia kurios? Ya buktikan, coba aja nggak ada konsekuensinya. Ini kan namanya diskusi. Nggak bisa. Kamu kan ingin menipu dengan mengatakan di situ Tuhan, tapi ternyata bukan Tuhan di situ, tapi kurios. Gimana tuh? Di situ jelas-jelas Tuhan. Iya, Tuhan dalam bahasa Indonesia. Sekarang yang kita tanya ini original teksnya. Makanya kalian ini original seperti teksnya. ini. Enggak, kalian ini kan teksnya tidak mengatakan Tuhan. Original teksnya mengatakan adalah Tuhan. Kalian ini langsung bawa original teks. Tapi ketika bahasa Indonesia benar menurut kalian dan bahasa Indonesia nggak sinkron, lalu kalian bilang, oh berarti LAI itu salah, ya kan? Langsung sekarang begini, kamu percaya original teksnya? Kamu percaya original teksnya atau terjemahannya? Yang mana yang benar? Original teks atau terjemahan? Oh, ini bahasa Indonesia ya LAI dong. Kita mengatur kepada LAI saja. Jadi kalau salah lai. Kalau salah lembaga kitab Anda menjadi benar karena lai yang menjadi ajuan gitu. Alkitab Indonesia tidak akan mungkin salah. Tidak akan baik. Oke, baik. Kita tunjukkan dalilnya. Oke, kita tunjukkan. Di mana? Di Markus. Mau di mana? Bukan yang tadi, yang Filipi tadi kau bilang Tuhan.
Filipi 2 ayat yang ke-11, silakan. Oke, baik. Filipi 2. Iya, ayat 11. Filipi 2. Apa kabar Jen? Lanjut bang. Konghucu atau Buddha, Jen? Ada yang bisa buka kamera? Aku bisa, Guruna. Dua-duanya. Bang Iya. Flores. Oh, dua-duanya. Siap. Filipi 2 Enggak ini Jenny listen bang. 11. Oh. Bang Flores buka ini lihat Filipi 2:11. Oke. Meluncur. Filipi. Alhamdulillah. Filipi 2:11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Original tesnya coba, Dek. Oke. Philippians nah, kan bener gua Philippians 2:11 interlinear. Dibikin polkadot aja, Bun. Iya. Iya, jadi bulat botak. Ini. Kai pasaglosa exomologesetae oti Kyrios. Besar kali tulisannya. Banget ya. Wah, jedar. Tapi nggak ada Inggrisnya Lord. Itu Lord. Jedar. Itu kan Tuhan jelas. Tuhan. Coba kita lihat ini. Coba kita lihat pertama kali ini datang, Brunda. Siapa namanya? Itu kan jelas Tuhan. Pertama kali Biblos datang ke Indonesia, diperkenalkannya siapa, coba kita lihat ya. Tuhan katanya. Lord itu Tuhan. Kalau Tuhan itu God. Lah, berarti Anda ini nggak belajar bahasa yang sempurna kalau gitu. Nah, ini Filipi 2 ya, dari Pendeta Brewerius abad ke-17. Coba kita lihat ya, Filipi 2:11 di sini. Paulus penyesat. Nah, ini ya. Udah nyata-nyata tulisannya di sana Kurios, masih juga dipaksakan tuh. Kita lihat. Maka segala lidah ada mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh. Belanda memperkenalkannya masih Tuhan ini. Tuhan itu berarti bukan seperti Tuhan, mulai majikan. ya kan? Mulai jurus Itu gereja sudah mulai. Tuhan itu Jurus ya perpuluhan. Yesus. Wow. Tuhan ini. Aduh. Kenapa bisa dilantik jadi Tuhan? Nah, gua tanya sekarang Tuhan dengan Tuhan apa bedanya? Oh, beda. Silakan Brunda. Kurios dan Theos itu beda. Apa bedanya? Ya beda lah. Kalau Tuhan Beda itu dari manusia, kalau Tuhan itu udah pasti bukan manusia. Bisa Beda. dua. Nah, Loh. Anda nggak bisa. Tuhan itu M-nya besar. Kalau dia manusia, M-nya itu kecil. Dari sini pun Anda nggak belajar EYD. Kalau manusia EYD? itu manusia Kok biasa, EYD? itu M-nya besar kecil. Kalau Tuhan, Kok misalnya EYD? Tuhan atau majikan, itu T-nya kecil. Tapi ini merujuk kepada Tuhan, keilahiannya T-nya itu besar, K-nya itu besar. Itu bro, Di gereja aduh. aja. Kalau di gereja boleh. Kamu membodohi orang di gereja silakan aja. Kalau di sini tidak ada itu. Nggak ada orang Islam yang bisa dibodohi dengan huruf besar, huruf kecil. Iya, Kenapa? karena kan kami bukan dengan bahasa Yunani tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Paham? Itu cuman akal-akalanmu aja. Loh, gimana mungkin bahasa Yunani tidak bisa mengenal huruf besar, huruf kecil? Di situ sudah jelas kok. Coba kamu tunjukkan huruf kecil Kurios dan huruf besar.
Nah, itu tadi udah jelas. Coba Anda lihat aja di Google. Jelas apa? Ya kan? Jelas apa? Jelas. Kita justru ditunjukkan tadi itu kurios itu huruf besar semuanya. Dan ternyata Artinya cuma dia Tuhan. Kalau dia Gimana? berwujud bersifat manusia, kaknya itu kecil. Makanya coba lihat di dalam Alkitab Yohanes 1 Kan dengan manusia. apa Yohanes 5 antara firman huruf besar dan firman huruf kecil itu beda. Firman huruf oke. besar adalah pribadinya, tapi firman huruf kecil adalah coba orang perkataan Tuhan. ini Silakan lihat Coba di KBBI. Firman dibesarkan huruf lagi kecil, tadi. tapi firman huruf besar itu tidak ada. dibesarkan lagi, coba Kores buka lagi deh, kita waraskan orang ini kok, mudah-mudahan tahu masih bisa diselamatkan. Yang tadi. Coba Yang tunjukkan tadi. lagi. Iya. Oke, oke. Di situ ada kata kurios, terus Allah Bapa di situ ditulis apa dia? Biar dia waras orang ini. Oh, Muncul Theos dong. nipu diri sendiri. Coba. Theos dong. Nih, Kai ini caranya orang pataglosa supaya waras ensogol gitu. mesyatai oti Kyrios. Krios, kabur. Kyrios. Krios. Iya udah. Terus maju lagi. Kristos eis dosan toou patros. Ini baru Tuhan. Itu baru Tuhan. Buar. Selamat datang di kebenaran. Dan itu coba dengan jelas berkata. Sudah, diam, sudah. Jadi Ternyata yang Tuhan itu Bapa ya Gurunda ya. Yes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bapak itu Assalamualaikum warahmatullahi Bapak itu siapa? wabarakatuh. Ilmumu ke gereja, Waalaikumsalam. jangan ke sini. Warahmatullahi Ilmumu ke gereja, jangan ke sini. Iya, Oke teman-teman, saya rehat dulu sambil menunggu Oten yang lebih sedikit pintar, berisi sedikit otaknya, jangan yang remah-remah kayak begini kosong. Saya pamit, terima kasih atas kebersamaan kita sehari ini. Salam satu Tuhan, salam tauhid. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya nyimak. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Kalau tulisannya itu ini halus kasar gimana ya tuh ya? Apa tuh halus kasar tuh? Kalau tulisan sambung, Oh. Coba Jen Barack Obama. Salam. Shalom. Alam. Kenapa Jen betah banget di Kristen? Ya karena udah nyaman. Oh, karena nyaman ya. Ntar kalau nggak nyaman baru pindah ya. Nah, nggak gini juga. karena foto Oh, tuannya gitu. ganteng-ganteng Bang Hati. Oh, iya. Foto tuannya ganteng-ganteng. Oh. Ya udah. Terus? Jen nanya nggak sama teman-teman? Ya, silakan Jen bertanya. Ini siapa yang pakai HT nih? Lagi jadi Intel. Oh, Akhi ini. Halo, jelas nggak suaraku? Iya, jelas banget. Silakan. Oke, mungkin tadi dari Bang Suma yang mengatakan melarang menggunakan istilah-istilah dari apa tadi Al-Qur'annya. Ya. Seperti kata Allah gitu ya. Oke, kalau Jen sih pelajari dan saya pelajari ya menurut sejarah ya. Kita tutup Alkitab dulu ya, kita merujuk ke sejarah dulu. Di mana di sejarah itu pada masanya itu di dalam bahasa-bahasa rumpun Semitik lain yang jauh lebih tua daripada bahasa Arab seperti bahasa Aram dan Hebre. Dalam bahasa Aram misalnya kata Allah ini ditulis Elah, Elaha atau Alaha dalam bahasa Aram. Haram, ya. Oh, Ya. itu kalau di Arabnya ilah itu. Kalau Allah apa? Sebentar dulu di dalam bahasa Aram dialek Syria yang digunakan oleh gereja Assyria pada masa itu di Timur Tengah yang artinya simpel Tuhan. Masyarakat Assyria gini tersebar ya di Suriah, Irak, Iran dan Turki. Nah, dalam Hebre Bible Tuhan juga disebut sebagai Eloah Hebre. Oke. atau Elohim. Apa bedanya tuh? Nah, dan kita kembali ke ini juga apa namanya di dalam juga banyak dijumpai pada era kerajaan Himyar dan Askum, banyak dijumpai nama-nama Kristen yang menggunakan nama Abdullah.
seorang jenderal Kristen yang bernama Abdullah bin Abu Bakar yang wafat di Najran pada masa itu di Arabia pada 523 Masehi juga terungkap menggunakan cincin yang bertuliskan Allahu Rabbi, atau di dalam bahasa Indonesia Allah adalah Tuhanku. Jadi sebelum Islam Nah, itu bagus tuh Allahu Rabbi. diabad, iya Allahu Rabbi didapat di cincin, menggunakan cincin bertuliskan Allahu Rabbi, yang artinya Kenapa Allah nggak adalah Yasu'u? Tuhanku. Kenapa nggak Yasu'u Rabbi coba? Kenapa? Ya itu kan maunya abang ya, maksudnya ini kan kita Enggak, dalam kenapa orang Kristen zaman dulu di Arab itu nggak ngomong Tuhanku, nggak ngomong Yesus Tuhanku, tapi Allah Tuhanku. Kenapa tuh? ya aku nggak tahu ya, di saat itu kan aku belum ada ya, saya nggak tahu. Jadi kita ini kan hanya mengkali sejarah aja gitu loh bang. Mengkaji. Jadi apa sih namanya, kata Allah ini kan maksudnya kan Ntar dulu. udah semenjak Jen, rokok gua tadi taruh di mana ya, Islam Jen, di ya? abad ya Rokok gue taruh di mana ya? di meja tadi situ. Di mana ya? Dan kalau Korenis dia masih kecil dia, Jen. Oke, kita lanjut ya. Jadi Ya, lanjut. baik Silakan. bang, baik. Lanjut aja, Jen. Nanti tinggalin. Bang Kores tinggalin. Terus apa? Ya maksudnya itu kan udah duluan digunakan sebelum masuknya Islam di abad ke-7 gitu loh bang. Maksudnya kenapa? Maksudnya gini loh, pada zamannya itu kan semua bangsa-bangsa di sana atau suku-suku di sana itu memanggil sesembahannya itu dengan kata Allah gitu. Misalkan yang tadi yang saya katakan itu Siap. yang, Ngerti. Oke. Zen, dimengerti Zen. Allah gitu Ya. seperti itu. Oke Zen, dimengerti. Nah posisinya, kenapa kalian malah berpatokan terhadap terjemahan Aram dan Arab gitu? Dimana kalau kalian rujuk ke bahasa asli kalian kan nggak ada kata Allah di sana, atau ALLAH itu kan nggak ada. Kenapa kalian nggak mau merujuk ke bahasa asli kalian? Kenapa kalian malu? Enggak, bukannya gini. Maksudnya kita tuh malu dari mana bang? Maksudnya kan Kristen Dari Hong Kong yang lah. dahulu yang lah ini kan sejarah yang mencatat bang, bukan aku. Lah iya, Dan ini Kristen-Kristen bukan kata terdahulu. Hong Kong juga. Tadi dari mana Iya katanya? kan, maksudnya kan dari dulu digunakan kata ini. Jadi kenapa maksudnya kita dilarang menggunakan kata Allah, istilah kata Ya Allah? karena bahasa asli Ini kan kalian. dari dulu bang, udah dipakai sama Kristen pada zaman itu. Bahkan Lebih dulu mana sebelum sama adanya zaman Islam di abad Yunani? ke-7. Lebih dulu mana sama zaman Yunani? Bahasa Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, Jen. Ini kalau nggak percaya, bahasa asli Perjanjian Baru. Kita buka Sarapan Pagi Biblika ya, Ibu Rita Wahyu yang terhormat. Oh ini nih. Menurut pakar, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram. Sementara Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Mau lari kemana, Jen? Gitu. Jadi mau bawa sejarah apapun, ya tetap Islam itu akan menuntut kalian kembali ke asalnya kalian, yaitu Yunani. Kami akan tuntut kalian sampai ke sana. Nanti Aku kalau mau misalnya nanya apa? bahasa bahasa Aram sama Yunani tua mana? bahasa Aram sama Yunani tua mana? Yunani, tetap Yunani, walaupun gak nyambung pertanyaannya, tapi tetap Yunani. Posisinya gini, Jen harus menyadari dan menerima kenyataan Perjanjian Baru ditulis itu dengan bahasa Yunani. Jadi kalau Arab itu terjemahan, Kenapa kalian pakai terjemahan? Kenapa kalian berpatokan pada terjemahan orang Kristen cabang Arab? Pakailah terjemahan, pakailah original teks kalian. Theos kami Bapa, gitu. Kyrios kami Yesus, kan enak. Gitu loh, Jen. Jadi jangan lari, di Kristen Arab kan pakai ini, sebelum Islam ada Kristen di Arab pakai ini kok lah. Memang Yesus lahir di Saudi? Kan enggak. Nah, ini loh, Bang. Apalagi? Iya, aku tahu.
Kan apa namanya, kitab yang lama itu kan ditulis dalam bahasa, kitab Torah itu ditulis dalam bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Nah, Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani. Sip. Begitu. Jadi, di dalam bahasa Aram yang saya katakan tadi, di mana di dalam bahasa Aram dan Hebreu itu misalnya kata Allah ini ditulis Elah atau Elaha atau Alaha, itu udah ditulis duluan gitu loh. Kenapa? Maksudnya kita dilarang, sedangkan kita di perjanjian. Jadi ya dilarang karena perjanjian baru. Nah, kenapa di perjanjian baru kalian malah pakai Allah juga gitu? Biarkan aja yang Aram Ibrani, biarkan perjanjian lama itu sudah digenapi ini kan satu oleh kitab, Theos. Loh, satu kitab gimana? Kalau satu kitab Yahudi akan pakai perjanjian baru. Apalagi kan Kristen itu ada 3, yaitu tulisan Aram dan tulisan Yunani. Lah iya, perjanjian baru ada nggak yang pakai tulisan Aram? Ada nggak? Nah, di dalam perjanjian baru itu ditulis pakai bahasa Yunani. Nggak ada kan? Perjanjian baru Ibrani. Baca lagi. Menurut para pakar, perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram. Ini yang Aram ini Daniel. Sementara perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Makanya nama Tuhan kalian itu nama Yunani, nama agama kalian itu namanya Yunani gitu loh. Di kitab Torah juga kan udah ditulis lebih dulu di bahasa itu, bahasa lama. Oke, sekarang itu bahasa Aram. Oke, sekarang perjanjian lama ada nggak menceritakan Yesus dan Kristen? Maksudnya apa hubungannya Kristen sama ini? Nah, kalau nggak ada hubungannya nggak usah dibawa. Kalau nggak ada hubungannya nggak usah dibawa. Kita fokus perjanjian baru. Kristen itu adalah pengikut Yesus, Bang. Pengikut Yesus, pengikut Yunani kan? Kristen Yunani kan? Ya nggak? Kristen itu Yunani, nama Yunani itu Kristen itu. Nah, sekarang Yesus emang nama Yahudi, bukan nama Yunani juga. Yunani itu bukan artinya itu kan Kristus adalah Kristen itu adalah pengikut Kristus. Iya, pengikut Kristus. Kristus itu Yunani nggak? Istilah dalam bahasa Yunani nggak Kristus itu? Jujur. Orang Israel pakai bahasa Yunani bukan? Lah, sekarang orang Yahudi mana yang ngomong Kristus-Kristusan? Kami menunggu Kristus kami. Ada nggak Yahudi? Enggak, Yahudi ngomongnya kami menunggu Mesias kami. Bangga dengan bahasa mereka. Sekarang kan kalau Kristen kan Kristus-Kristusan tuh. Nah, Kristus ini kan tradisi-tradisi dan bahasa-bahasa Yunani. Pertanyaannya, udah tahu kalian Tuhannya pakai nama Yunani. Udah tahu agama kalian pakai nama Yunani. Lah, kenapa istilah-istilahnya pakai bahasa Arab? Itu yang kita benci. Ya karena loh kok benci lah, karena memang kitab pertamanya ditulis kan pakai bahasa Aram. Kitab pertama tuh apa? Kekristenan kan lebih lahir duluan ya, kitab Kejadian. Kan lebih lahir duluan kan ini. Loh, itu punya Yahudi. Kita perjanjian lama. Iya, Yesus kan Lukas 16:16. Coba dibaca Lukas 16:16, my sister dibaca dulu Lukas 16:16. Kenapa gue selalu baca aja Bang, aku ini ada apa namanya? Oke. Ini. Ya, Lukas 16:16 ya. Perhatikan. Kenapa gue tuh nggak suka kalau bahas Kristen bawa perjanjian lama? Karena Yesus sudah berkata ini, gue menghargai aturan mainnya Yesus. Hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, merebut memasukinya. Ya, jadi hukum Taurat dan kitab para nabi itu cuma sampai zaman Yohanes. Kita ini kan udah zaman Mukidi kita. Jadi nggak usah dibawa-bawa perjanjian lama, udah nggak penting, udah digenapi oleh Yesus di kayu salib, udah genap itu. Kita bahas perjanjian. Kata Abang, itu nggak boleh di iman kami itu nggak boleh seperti itu. Ya udah, kalau maksa kalian masih pakai perjanjian lama, oke. Aku tadi itu cuma ini aja, maksudnya itu. Ya udah, kalau maksa perjanjian lama. Kita menggunakan kata Allah, padahal kan dari zaman kuno kan udah ada kata Allah itu. Lah itu kan maksudnya mereka. Kenapa kalian ngikutin yang salah? Dalam bahasa Aram. Oh, gak salah lah. Lah ya itu terjemahan loh. Bahasa aslinya kan Yunaninya kan nama asli Tuhannya kalian kan Theos. Theos nama aslinya.
Kok malah pakai Ya, itu kan terjemahan? dalam bahasa Yunani. Nah iya, memang ada bahasa lain selain Yunani. Bahasa aslinya ada yang lain. Ada tuh. Yang pertama Apa? dituliskan dalam bahasa Aram, terus bahasa Ibrani. Oke, sekarang mana Baru perjanjian bahasa baru berbahasa Arabnya? Mana? Perjanjian baru berbahasa Arabnya mana? Enggak, saya bilang kan di kitab yang terdahulu yang ditulis itu dalam bahasa Aram. Jangan ya, lagi-lagi Lukas 16:16 seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Ini kayaknya Jen udah tahu gitu Jen. Apa namanya? Oh iya ya, kenapa ya kok agama kita tuh segala-galanya aslinya ternyata Yunani? Kenapa ya? Nah gitu. Gue tahu kok kawan-kawan Kristen itu malu dengan kenyataan dari kitab sucinya. Gitu. Kayak misalnya juru selamat itu Sotera, imam itu Pontifus Maximus gitu kan. Keluar dari agama Kristen itu Apistos gitu. Malu sebenarnya Kristen itu. Supaya apa? Supaya ingin terlihat, oh kami juga dari Timur Tengah kok gitu. Makanya my sister, kalau misalnya kalian mau kembali kepada original teks kalian, kepada bahasa asli kitab suci kalian, Islam juga udah slow, santai gitu. Cuman karena kalian tuh, aduh, pakai kata Allah, Ya pakai kan kata saya sudah rasul. bilang tadi Bang, kenapa ada kata larangan? Nah, itu Pera. kita udah udah duluan Bro Jen. tulis. Tadi Bro Pera itu menyinggung bahwa Taurat itu hanya sampai Yohanes kan? Ya, Nah, Matius 5 ayat 17 itu dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku di sini Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yesus datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. ya udah kalau udah genap udah sempurna kan? Udah sempurna ya nggak dipakai. Belum genap karena Aduh. aku berkata kepadamu sungguh selama belum lenyap langit dan bumi satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah semua setelah- terjadi ini apa? Sampai kedatangan penyaliban Tuhan Yesus. Itu. Enggak dong. Sampai kedatangan Yesus. dong. Sampai Nah, kedatangan Tuhan Yesus dong. Setelah datang Tuhan Yesus pakai hukum apa? Hukum Taurat atau hukum kasih? Biar Dua-duanya mind tetap blowing. berlaku. Dua-duanya Oke. tetap berlaku. Dua-duanya tetap berlaku. Dua-duanya tetap berlaku. Oke, Iya, sekarang tapi dasarnya tunjukkan adalah kepada kasih. gua. Oke. Sekarang tunjukkan kepada gua orang-orang Kristen menikahkan anak-anak gadisnya yang diperkosa dengan pemerkosanya sebagaimana di Ulangan 22. Nah, di sini. Disitulah balik lagi. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, bukan yang ini, Deng. Nah, ini. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Mana nih orang Kristen yang menjalankan ini? Silahkan. Emang itu apa itu? Itu kan budaya. Itu kita harus lihat dulu. Loh, kalau budaya kenapa Itu digabung? kan budaya dong. Kalau budaya kenapa digabung di hukum Taurat ini? Aneh. Itu judulnya apa coba? Harus lihat dulu. Oh, gua nggak pakai yang judul-judul perikop, itu tambahan soalnya. Ya itu dia. Makanya kita jangan hanya menyomot satu ayat. Kita lihat Oh, dulu. enggak. Ya udah silakan, Pasal silakan, itu sedang silakan berbicara dibaca tentang dulu. apa. Silakan dibaca dulu baru balik lagi nanggapin, karena kalau gua udah ngerti. Ada perawan Ulang belum apa? ada tunangannya diprot-prot, maka itu auto jadi istri gitu. Nah, ini kapan nih kalau misalnya ini masih berlaku hukum Taurat, ini kenapa nggak dipakai nih oleh orang Kristen? Gitu. Kenapa pemerkosa malah dipenjara bukan dikawinin? Kan enak. Itu kan dengan jelas. Coba lihat dulu. Itu kan di judulnya Ulangan 22 itu tentang tolong menolong. Itu kan sedang berbicara tentang tolong menolong. Ya udah, tolonglah pemerkosa itu untuk mengkawini anak-anak yang dia perkosa gitu loh. Itu yang namanya kasih. Ya kalau ada yang bisa ditolong, kenapa nggak ditolong? Kalau ada. Itu Tapi dia. ada. Tolonglah pemerkosa itu untuk menikahi. Ya siapa? Ada nggak? Nah, itu dia kalau mana? ada, tolong. Kenapa orang Kristen nggak ada? Nggak ada yang Siapa nggak bilang ada. ada? Kayak Dari katanya mana menjalani buktinya hukum ada? Taurat. Nggak Dari ada mana beritanya. buktinya? Nah, Para dari mana pemerkosa, lu enggak, para dari pemerkosa mana lu malah bisa di bilang penjara. ada? Para Dari pemerkosa mana lu malah bisa di bilang penjara. ada? Di penjara Pemerkosanya di mana? di penjara. Nih misalnya ya, kita misalnya contoh pendeta yang memperkosa ya. Pendeta Lu lihat memperkosa Hosea, gadis. coba lihat Hosea. Tunggu, Nggak usah tunggu. lihat lu lihat Hosea. Yesus sendiri pun Kasus nggak usah. pendeta. Tunggu.
perkosa anak didiknya. Nggak usah lah cari begituan bang. Lah iya itu apa maksudnya ya? kenapa malah dipenjara, bukannya dikawinkan malah dipenjarakan gitu. Ya kenapa? Kalau Lu nggak berbicara usah lihat hal itu berita kan, kayak itu gitu. kan Nih, apa ya, pribadi-pribadi loh bang. Misalnya Lihat, kayak di Indonesia lihat. juga, Nggak, itu gini, kan bro, banyak kejadian di Indonesia juga yang kejadian seperti itu kayak, Lu kayak lihat, di pesantren Hosea itu banyak 3. tuh dicabuli Nah sama ini nih, santri, iya ya, maksudnya, merujuk ke situ. iya maksudnya kalau misalnya di Islam kan memang nggak ada tuh budaya pemerkosa dikawinkan dengan korbannya, enggak. Kalau di kalian kan ada tuh hukum Tauratnya. Kalau kalian memang belum mau melepas hukum Taurat. Bukan hukum, bro, itu bukan hukum. Terus Ini itu Bang apa? Farah dari tadi gimana itu sih? apa? Anekdot. Kadang sebentar dulu bang, saya itu dari tadi nyimak abang, kadang melarang kita menggunakan Torah. Nah sekarang kamu menggunakan lagi untuk menyerang kita. Maksudnya apa ini? Iya, Apakah makanya memang Soalnya tadi dalam- Holy Movement, apakah memang dalam Ini tunggu. diskusi Makanya bermain soalnya kata tadi Holy Movement seperti ini? bilang gitu, kami masih menjalankan hukum Taurat. Kami masih menjalankan apa yang ada di dalam perjanjian Iya. lama, gitu Kamu dibilang. tahu nggak hukum Taurat Yang mana itu? dulu? Lo kok Yang mana pilih-pilih? Dulu kan di dalam Taurat Lo kok itu kan ada pilih-pilih? sipil, ada Nah, ulang kasih kalian seremonial. pilih-pilih. Taurat. Itu hukum Taurat. Oke, gua buktikan ya. Hosea 1, perhatikan. Hosea 1. Loh, namanya aja udah kitab Hosea bukan kitab Taurat ya. Ngapain dibacain? Kita ke kitab Taurat. Loh, ini kan perjanjian lama, sama aja. Makanya kan tadi kan lu mau bilang itu dalam ulangan orang yang Ini. Pendeta cabuli 6 siswi SD di Medan divonis 10 tahun. Kenapa malah dipenjara ini? Kenapa bukannya Lah, dikawinkan? ini kan hukum Ulangan 2 kan Indonesia. dikawinkan ini harusnya ini. Ini kan hukum Indonesia. Gimana sih? Lu tinggal Ada di ulangan Indonesia, 2. ada namanya hukum. Di dalam Alkitab. Ini ulangan 2. Di dalam kitab Roma, Nah, ini. bahwa hukum itu berasal dari Allah. Ini. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Kenapa menjadi istrinya? Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Tuh, hukumnya begini kok. Ya itu hukum di dalam hukum Taurat di bangsa Lah katanya kalian masih menjalankan. menjalankan yang mana? Lo kok kenapa Coba. pilih-pilih apa yang kalian jalankan dari hukum Sekarang Taurat kalau coba? gini, kalau Indonesia sekarang kalau mau Itu berdoa apa lagi saja hukum di Indonesia Taurat? mau berdoa di rumah udah kalian gerbek, udah kalian usir. Coba. Lah kan yang kan Tuhannya Coba. 3, tinggal berdoa ke salah satu, minta makanya- tolong gitu loh. Aduh ini. Makanya Kak Jen, mereka ini hanya sekedar memainkan kosakata kutip satu. Makanya kita harus Ya dijawab jelilah aja seperti itu, sih, hal seperti dijawab Ya, aja itu sih. yang aku Nah itu soalnya yang sekarang soal gereja ya, contoh misalnya ini kita di Pulau Jawa misalnya, ini di Pulau Jawa nih pemukiman orang-orangnya banyak Jawa Muslim gitu. Tiba-tiba ada gereja hari Minggu datang itu ada berapa orang itu orang-orang Batak semua, mukanya beda sama orang Jawa. Ya gimana orang pemukiman sana nggak kesel gitu? Kalau mau lu bikin gereja ya orang Jawa yang di sana gitu yang masuk. Ini orang-orang Batak semua, kalau kan Manado semua. Kalau soal Jawa, lu lihat sekarang di Medan itu ada satu gereja GKI, sampai sekarang pun masih ibadah di depan kantor wali kota, ya kan? Iya. Coba. Nah terus yang masuk di sana GKI apa? Orang Jawa Di mana? di GKI sana. Loh ya campur dong. Bang, nggak ada bang, udah nggak ada lagi bang. Bang, Oh, udah izin nggak ada bang, lagi. udah nggak ada lagi bang, Oh, nggak ada lagi. nah itu makanya itulah kenapa orang-orang tuh diusir-usirin karena loh kok ini muka-mukanya kok bukan muka Orang warga Medan, sini Bang, yang orang datang ke Medan. gereja gitu loh. Ya udah, Contoh kita misalnya di larinya ke Papua, gereja lagi. misalnya Papua ada gereja namanya gereja apa tuh gereja Manado gitu-gitu lah. Lo kenapa orang Papua kan risih jadinya lah. Lu di sini bikin gereja, macam banyak orang Kristen di sini. Kenapa yang datang ke gereja itu orang-orang yang mukanya putih-putih Manado? Ya kesel lah orang-orang di sana. Dari situ pun lu udah salah. Banyak Iya. orang sekarang putih-putih bang perak tuh gara-gara itu apa namanya itu skin. Aduh, ini di Jawa Banyak ini putih-putih. itu dia peliput Iya, sendiri pun baru ngerti ya kenapa gereja ditutup-tutupin. Jadi, Karena ntar yang dulu, datang ke ntar gereja dulu, di sana Pak. bukan warga Sekarang di itu sana. udah nggak bisa Itu warga luar dibedain. pulau, warga luar Mana pulau datang ke sana. Manado, mana Cina, mana Jawa, sekarang udah putih-putih semua, ada skin. Iya, tapi kan tetap gerejanya gereja Bukan, Bugis, Bang. Gini, gereja Bang. Ini bukan- Manado, gini, gereja bukan, Batak gini, gitu-gitu kan. bukan. Ini bukan soal ras.
Anda tadi berkata, kenapa hukum ini nggak dilakukan di Indonesia? Oh, Anda balik kan tadi lagi. bilang seperti itu. Iya, Ya kan? karena tadi lu bilang Ya gereja nggak bisa lah, Pak ditutup-tutupin Poli. gitu. Indonesia kan punya hukum hukum suatu sendiri. bangsa. Ya kenapa Gimana kalian sih nggak lu bikin, kenapa Kita nggak kan kalian beli punya pulau hukum gitu loh? sendiri Kalian beli di pulau, kalian Indonesia. terapkan hukum Taurat dan hukum kasih gitu loh. Lu baca Roma dikatakan Roma 10 bahwa pemerintahan itu berasal daripada Allah dan kita harus tunduk kepada peraturan-peraturan itu. Oke, itu nama suratnya surat apa? Surat Roma. Ya pemerintahan Roma kalau gitu. Ya nggak bisa gitu dong. Gimana lu? Jadi kalau kita Roma berarti untuk Roma kayak gitu. Hanya di Roma. Iyalah. Gimana sih? Masa untuk Roma lu mau paksakan untuk Indonesia? Roma ya Roma, Indonesia Indonesia. Semua kitab suci itu kan berlaku, bukan di sini. Memang di sini ada ditulis untuk Roma, nggak ada dong. Buka Lah baca. itu judul Roma 13 ayat kitabnya 1. Roma katanya. Tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Mau apa lu? Nah itu. Nah kenapa Indonesia nggak mau ngikut perintah pemerintahan Roma? Di sini Kenapa? tidak ada pemerintah Roma Indonesia. Lah itu enggak. kitabnya Roma Pemerintah. loh. Roma berapa tadi lu bilang? Roma berapa? Loh ya Coba. udah, berarti tadi gua bisa juga sanggah bahwa ulangan itu di Yahudi, bukan Nah di maka Indonesia. dari itu Nah, gua kalau bilang, bilang kalian itu nggak ada hubungannya sama hukum udah, Taurat, itu sama ya. perjanjian Ya lama. udah, itu Kalian Yahudi, pakainya bukan perjanjian Indonesia. baru. Itu maksud gua. Berarti Ya, ulangan Sekarang itu kamu ya udah mengatakan Yahudi, lagi kan? kami nggak boleh menggunakan. Dan tadi pertanyaan kalau kamu kami- iya. bilang Tadi kenapa kata nggak soal menggunakan? generasi makanya didengerin Holy Movement ngomong apa? Holy Movement ngomong kita masih menggunakan hukum Taurat gitu dia bilang. Oh ya udah, Ya, gua iya. tes. Terus? Gua tes ya udah silakan mana nih? Mana nih berita-berita korban pemerkosaan di Kristen dinikahkan dengan pemerkosanya? Nggak ada ternyata kan. Ya udah kalau gitu nggak dipakai hukum Taurat. Tadi Nah, lu hukum Wah, aja kan di hening kan? Indonesia kan Apakah ini bebas. suara Tadi kemenangan? Roma itu hanya untuk Roma. Sekarang kalau gua bilang itu ulangan hanya untuk orang Yahudi, lu sanggah. Oh nggak bisa dong. Ini kan hukum Taurat. Nah itu kan jadi dari sini pun udah kelihatan kerdilnya otak lu tuh gimana. Enggak, yang kontradiksi itu Holy Movement. Tadi lu maksa hukum Taurat masih digunakan, ujung-ujungnya lu ngerti bahwa hukum Taurat itu memang sudah nggak dipakai di perjanjian baru. Loh, gimana itu kan digenapi, sedang mau digenapi. Iya kan? Ini masih maksa ya, masih maksa. Ini gua tes lagi, kalian guncang lagi loh. Loh, di sini pun gua ngapain gua tes di sini pun lu nggak ngerti. Ya udah sekarang kalau misalnya hukum Taurat masih digunakan di perjanjian baru, tunjukkan satu ayat Yesus melakukan korban penghapus dosa. Oh, itu sangat simpel sekali. Mana? Kali ketika ada wanita tertangkap basah berzina, Wanitanya Coba. dikorbankan. lo bukan dikorbankan dong. Lo gimana sih? Lo ngerti nggak pertanyaan? Nah, kita lihat ya, nih di Imamat 4 ya. Kita lihat buka di Imamat 4. Nah, ini. Aduh, Imamat 4. Ya, lu pasti muter-muter. Jadi kayak gitu, Gen. Nah, Oh, ini. mereka ini ketika Maka satu ayat jikalau kita yang sanggah, berbuat Iya. dosa itu imam yang diurapi. Dia Nah, ini Yesus kan imam yang diurapi nih, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Buktikan Yesus melakukan korban penghapus dosa. Ada nggak? Yesus melakukan penghapus dosa. Korban Di penghapus dosa. Iya. Di perjanjian sono baru. di Cimahi. Ya kan? Enggak, di Gampang. Yerusalem lah. Gimana sih? Ya, itu gampang banget. Iya, silakan. Yesus itu kan korban penghapus dosa. Ya kan? Gua buka ya. Yohanes. Ah. Yohanes. Bentar, gua sambil HP nih. Oke, di dalam kitab Yohanes ayat yang ke-8. 129. Oh, 829, 859. Kenapa? Yohanes 8, 59 enggak? Yohanes 8:59. Oh, itu lempar jumrohnya Yahudi. Kan lempar jumroh itu kan untuk apa namanya? Disimbolkan melempar setan sehingga setannya kabur gitu. Bukan. Oke, Ini oke. tentang apa namanya? Wanita. Nih tadi mana jadi Oh, hilang. Yohanes 81. 81. Nah,
Oke ya, gua baca ya. Nah, ini kan dengan jelas di sini kan. Yohanes 8 ayat 7. Di sini kan jadi ceritanya ada seorang wanita tertangkap berzina kan. Lalu ada orang ahli Farisi ya kan, orang-orang Farisi ahli Taurat menghakimi dia bahwa dalam kitab Musa, Taurat Musa ya hal kalau orang kedapatan seperti ini diperintahkannya melempar batu. Tapi Yesus bilang apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada mereka. Akhirnya dengan singkat cerita tidak ada satu orang pun. Lalu Yesus bilang seperti ini di ayat 11. Termasuk Jawabnya, Yesus. Loh kan ini kan Yesus bilang sama mereka. Gimana sih? Kan kepada dirinya. Gua Gua tahu kira- lu pasti udah tahu gua. Jawab Yesus, lihat ya. Ini harus kita balik dulu ya. Yo. Kepada penghapus dosa. Ah, Yohanes 8:11. Jawabnya, tidak ada. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini kan artinya kan Yesus sendiri sudah menghapuskan dosanya. lah terus mana Yesus beli lembu jantan? Mana? Tadi kan gua udah bilang, Itulah maksud gua. Holi, gua dengerin Holi. Yesus tidak menggunakan hukum Taurat lagi. Paham gak sih? Yesus tidak menggunakan Biar, hukum lu Taurat. dari tadi lu kejebak terus lu. Jadi ada jelas menggenapi. Lah Itu iya kan kalau menggenapi kan udah nggak kepake, ya kan? Nggak nurut sih. Dari awal gua udah bilang perjanjian baru hukum Taurat udah nggak dipakai. Buktinya ya lu bawain semua gitu loh. Apa yang dikatakan dalam perjanjian lama Yesus tidak kalau nggak melakukannya. dipakai, oke. Dipakai. Bagaimana dengan 10 hukum Nah, Taurat? kalau nggak Artinya dipakai, boleh kalau membunuh misalnya dong. dipakai, kenapa ini pezina bukannya disuruh beli lembu tapi diampuni? Gua kan udah bilang, brother. Ah, Itu budaya. inilah, Kalau kita baca inilah Alkitab, apa ya kita namanya harus lihat kalau budaya-budayanya menyembah Tuhan yang dulu. maha AO. Ah, ini nih. Biar udah Boleh kayak gitu. Enggak, AO itu apa Omega? AO. Yuk. Ya diperjelas lah, nggak boleh kayak gitu. Bang, Oh, iya, iya. Bang Pera, Urgen aja, Mbak, aku urgen. mau nanya nih, tapi Ya. maaf ya buat muslim Aku mau pipis. teman-teman muslim, Tunggu ya. kok gitu, udah Lah. sopan. Ya, izin Ya dulu udah, daripada sana ngomong cepat. ada yang Ya dengar udah, kok ya. iya, iya. Nah. panas dingin, makanya kencing. Biasanya seperti itu. Kalau secara Kenapa? ilmu psikologi itu seperti Lu itu. mau pipis nggak? Kalau diputih, Nanti gua sisain. Saya kayak gitu. Si Oleh malah emosi. Tunggu bentar. Lu keluar air atau keluar apa tuh? Pelangi. Oh. Wah, aku dia pelagi. Jen kamu Ah. tumben Gua naik, kalau Jen, pipis biasa. keluarnya pelangi, kalau boker cupcake. Kenapa bang? Sip. Ya udah, Iya lu udah, lanjut. kencing dulu. Lu kencing dulu aja. Udah, Kenapa udah. bang host? Tumben kamu mau naik, biasa jarang mau naik lagi. Lama. Ya nggak Oh, apa-apa lari sih. Sabtu Minggu naik ya? Berarti ya? Jen. Oi, Ya teman-teman, makanya janganlah dipaksakan manusia Tuhan itu turun ke dunia, itu mustahil. siapa yang paksakan bang? Orang maunya Tuhan kok. Kita nggak bisa. Aduh, lega Karena maunya banget. Tuhan. Mau lihat pelangi nggak? Udah lewat. Yuk, lanjut. Kamu tuh kencing. Gimana maunya Tuhan? Di kitab Keluaran Lah masa 33 nomor masa ini 20 mesti gua bawa ke sana HP-nya? Lu kayak orang bingung ya. Lu kaget lagi lihat naga. Enggak, Punya gua bersayap loh. 33. bercanda. Oke, next ya. Aku mau punya pertanyaan nih sama Ya, sebentar. Di kitab kalian aja di Keluaran 33 nomor 20. Itu siapa yang melihat Tuhan itu akan binasa, bro. Oh, sis. Ya, bro, sorry, sis. Binasa. Lalu di satu Gimana Tawarin dengan- 8 ya, siapa 6 yang ngomong 18, di 2 Tawarin 6 18. Satu Kita Raja-Raja semua. 8 27. Ya, benar. Nggak bisa, Mbak. Begini loh, Mbak, begini ya. Allah itu menciptakan makhluk, kita manusia. Nah, lalu ada juga makhluk yang tidak kelihatan, yaitu seperti malaikat, yaitu seperti ruh, lalu jin ataupun iblis dan lain sebagainya. Itu dikatakan yang goib, yang begitu. Karena Allah tidak hanya menciptakan manusia, tapi juga menciptakan makhluk-makhluk gaib, kan begitu. Nah, terkait Allah menciptakan ini semua, itu disifati oleh Allah itu sendiri. Kita manusia,
memiliki rasa kasih dan sayang. Allah memiliki maha kasih dan maha penyayang. Kan begitu. Allah dikatakan maha kuat. Manusia juga punya kekuatan, tapi tidak maha. Kan begitu. Allah berenergi, tapi dia ada mahanya. Dan manusia tidak berenergi, tapi tidak ada mahanya di situ. Artinya energi ataupun kekuatan kita itu masih bisa diukur. Bro. Itu pada keluar semua tuh. Gimana? Keluar gennya. Enggak. Artinya kan energi kita kan tidak sama dengan Tuhan. Oke. Lalu terkait masalah goib ya, masalah goib. Bisa dicabut. Bagus akhi Erik. Nah, terkait masalah goib, mereka juga punya energi. Nah, bagaimana kalau kita berada di suatu tempat yang namanya kesunyian, kegelapan, yang dikatakan itu angker? Tentunya kita manusia merasakan energi dari makhluk-makhluk gaib. Tentunya itu seperti itu. Tapi karena kita sama-sama makhluk, maka kita tidak akan merasa